Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ingatkan fakta yang saya ungkapkan bahwa manusia dewasa itu tersusun atas kurang lebih 37,2 triliun sel. Wow, bahkan jumlah tersebut belum termasuk bakteri yang menempel pada tubuh kita. Jadi aku dan kalian jangan pernah ya merasa sendiri, karena kita tidak sendiri, ada bakteri-bakteri yang menempel pada tubuh kita. Oke, sip. Nah, kalian masih ingat kan jenis sel penyusun tubuh bakteri adalah sel prokariotik. Seperti apa ya sel dari struktur sel prokariotik itu? Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana struktur sel prokariotik, kalian juga perlu tahu nih bahwa nama sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani. Pro artinya sebelum dan karion artinya nukleus atau inti sel. Artinya prokariotik itu sebelum inti. Maksudnya adalah prokariotik mengalami evolusi dahulu daripada sel yang sudah memiliki inti, yaitu sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki ukuran yang bervariasi ya, yakni memiliki diameter antara 0,1 sampai 5 mikrometer. Oke, sekarang coba perhatikan sel prokariotik ini. Sel prokariotik memiliki bagian struktural yaitu membran sel serta sitoplasma. Sekarang coba pula lihat di sebelah luar membran sel. Terdapat struktur lainnya yaitu dinding sel. Nah, dinding sel pada bakteri mengandung suatu senyawa yang tersusun atas karbohidrat dan protein. Polimer tersebut bernama peptidoglikan. Dinding sel pada bakteri memiliki fungsi untuk membentuk pada tubuh bakteri, sedangkan membran sel itu sendiri memiliki fungsi melindungi isi sel pada bakteri. Ada daerah pada membran sel yang mengalami invaginasi atau pelekukan ke dalam yang disebut dengan mesosom, yang memiliki fungsi untuk menghasilkan energi. Oke, selanjutnya kita lihat bagian dalam sel, yakni bagian sitoplasma. Coba kalian lihat pada sitoplasma. Sel prokariotik terdapat materi genetik. Nah, materi genetiknya ini terkonsentrasi pada daerah yang tidak dilingkupi oleh membran inti. Daerah ini bernama nukleoid. Nukleoid berasal dari kata nukleo dan oid yang berarti seperti nukleus, karena sama-sama terdapat materi genetik di dalamnya. Kemudian selain nukleoid yang mengandung materi genetik pada sitoplasma, sel prokariotik tidak ditemukan banyak organel seperti pada sitoplasma yang telah kita bahas sebelumnya ya. Coba kalian lihat, hanya terdapat ribosom saja. Nah, ribosom pada sel ini berfungsi untuk sintesis atau pembentukan protein. Nah, itu tadi struktur dari sel prokariotik. Sekarang kita review lagi ya. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contoh organisme yang tubuhnya tersusun atas jenis sel ini adalah bakteri dan Archaebacteria. Kemudian, struktur sel prokariotik terdiri dari dinding sel, membran sel, dan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat nukleoid, yakni daerah yang tidak dilingkupi membran inti dan menjadi tempat terkonsentrasinya materi genetik. Selain itu, terdapat juga ribosom yang berfungsi untuk sintetis protein. Oke deh, struktur sel prokariotik sudah nih. Lalu, bagaimana dengan struktur eukariotik?
Yuk tonton video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.